Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah join on time. Baik, untuk pagi ini, khususnya hari ini juga akan ada 2 materi yang akan saya sampaikan, itu digabung. Yang pertama itu adalah kode etik keperawatan, kemudian nanti dilanjutkan dengan aspek legal dalam keperawatan, ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, kita akan membahas tentang kode etik keperawatan. Jadi, saya akan jelaskan sedikit dulu apa sih itu kode etik sebelum kita masuk ke prinsip etik keperawatan. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya terkait ethic of care, sebenarnya sama kuncinya dari ethic of care, tapi yang materi sebelumnya itu adalah pengantar, sedangkan sekarang masuk ke intinya dari apa itu etik. Jadi yang seperti mahasiswa pahami bahwa dan juga mungkin disadari bahwa dalam kehidupan bermasyarakat saja kita punya yang namanya etika. Jadi itu adalah yang menentukan benar dan salah, baik dan buruk. Nah, kalau kode etik keperawatan berarti khusus mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, itu berdasarkan profesi keperawatan. Ya. Kita lanjut ke prinsip etik dalam keperawatan. Jadi di sini saya tidak memberikan penjelasan dalam bentuk slide, dalam bentuk penjelasan slide kata-kata. Saya akan jelaskan langsung, jadi mohon didengarkan dan dipahami baik-baik. Karena apa? Karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Kenapa? Karena ini akan diulang selalu sampai teman-teman selesai kuliah keperawatan. Dan juga bahwa prinsip etik ini diharapkan bahwa perawat dan teman-teman khususnya sebagai calon perawat nanti setelah selesai dari pendidikan menjadi seorang perawat akan memegang teguh prinsip-prinsip etik ini dalam melakukan atau dalam menjalankan profesi teman-teman nantinya sebagai seorang perawat. Ya, jadi ini harus dipahami, dipahami, kemudian dijadikan suatu prinsip juga dalam hidup dan nanti ke keperawatan. Karena apa? Ini prinsipnya juga sebenarnya sesuai sejalan dengan norma umum etika baik dan buruk dalam kehidupan. Oke, baik. Yang pertama, prinsip etik keperawatan itu ada otonomi. Ya, jadi autonomi. Jadi kalau teman-teman sering dengar kata otonomi daerah, kalau di pemerintahan Indonesia, otonomi ini adalah kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi maksudnya di sini keputusan sendiri bukan perawat, tapi maksudnya keputusan pasien mengambil keputusan untuk tindakan keperawatannya. Jadi maksudnya ketika teman-teman melakukan asuhan keperawatan, semua tindakan yang dilakukan itu harus dengan persetujuan pasien. Tidak boleh tanpa adanya persetujuan dari pasien. Ya, jadi kalau seandainya ada tindakan, contohnya pasien mau ditransfusi darah, mau dilakukan operasi, itu harus ada persetujuan dari pasien. Kalau seandainya pasien misalnya tidak sadar, tidak bisa memberikan persetujuan, itu harus keluarga pasien ya atau wali pasien untuk memberikan persetujuan ya. Jadi otonomi adalah hak pasien untuk mengambil keputusan tentang tindakan perawatannya. Yang kedua ada beneficence, benefit ya. Jadi ini katanya sama dengan benefit kalau teman-teman pernah dengar. Jadi benefit ini adalah keuntungan ya, hal baik yang bisa didapat. Jadi maksudnya adalah setiap tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat itu harus memiliki keuntungan yang baik bagi pasien ya. Jadi harus dipahami. Contohnya keuntungan kenapa sih dilakukan imunisasi? Ya karena itu adalah menghindarkan anak-anak dari penyakit ya. Kemudian juga kenapa sih misalnya seandainya teman-teman melakukan pengecekan tekanan darah ya untuk mengetahui apakah tekanan darah pasien normal, apakah pasien mengalami hipertensi atau tidak, ataukah mengalami hipotensi.
ya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan harus ada manfaatnya. Nggak boleh sembarangan melakukan tindakan, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya non-maleficent. Jadi selain teman-teman melakukan tindakan keperawatan yang menguntungkan bagi pasien, juga harus meminimalkan risiko, ya. Jadi non-maleficent. Ya, jadi jangan sampai tindakan yang dilakukan itu mencelakakan pasien, walaupun niatnya baik. Ya, contohnya teman-teman mau melakukan pemberian obat-obatan kepada anak-anak misalnya, karena anak-anak yang rentan nih dengan kelebihan dosis misalnya. Jadi itu harus risikonya harus minimal, jangan sampai teman-teman melakukan mau mengobati pasien tapi ternyata salah beri obat, apakah salah dosis sehingga malahan itu berbahaya bagi pasien, ya. Jadi harus meminimalkan risiko. Lalu yang keempat, veracity, kejujuran. Jadi perawat harus jujur kepada pasien tentang kondisi yang dialami oleh pasien dan jujur tentang tindakan yang akan dilakukan. Jadi jangan ditutup-tutupi kondisi klien atau tindakan yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima ada yang namanya fidelity. Ya, fidelity ini adalah tepat janji. Jadi kalau seandainya sudah melakukan kontrak dengan pasien atau janji, misalnya, Bu, nanti saya kesini lagi untuk cek tekanan darah ya, itu harus ditepati. Bu, nanti saya kesini lagi ya. Bu, nanti saya sini. Jadi harus tepat janji. Karena ketika tidak tepat janji, pasien itu tidak akan respect lagi dengan perawat. Jadi biasanya akan mengganggu hubungan perawat klien ketika kita tidak tepat janji. Lalu selanjutnya yaitu confidentiality, kerahasiaan. Jadi semua kerahasiaan atau semua informasi tentang pasien itu harus dirahasiakan. Jadi nggak boleh dijadiin bahan untuk misalnya teman-teman pergi, bukan pergi, maksudnya kumpul dengan teman sejawat lainnya lalu digosipkan. Itu nggak boleh. Beda ya antara sharing tentang kondisi pasien untuk menentukan tindakan keperawatan dengan yang namanya gosip ya. Contohnya ada pasien dengan HIV/AIDS di satu rumah sakit. Beda ya, bedakan antara ngasih tahu teman seperti ini. Oh ya, hati-hati pasien yang itu positif HIV, jadi kamu harus pakai alat pelindung diri APD kalau ke pasien. Ya, itu boleh, itu nggak masalah namanya. Itu namanya kita memberikan informasi kepada teman sejawat untuk mengingatkan teman sejawat sehingga bisa berhati-hati. Tapi berbeda dengan cara atau konteks teman-teman bicara seperti ini. Pasien ini itu HIV loh, nggak nyangka ya dia HIV. Nah, itu berbeda. Itu udah pembukaannya aja udah seperti gosip. Ya, jadi confidentiality itu adalah kerahasiaan. Jadi teman-teman itu nanti ketika menjadi seorang perawat ada nanti yang akan diangkat namanya sumpah profesi. Di sana akan ada yang namanya confidentiality ini juga, bahwa tidak akan membocorkan rahasia pasien ketika menjadi seorang perawat kecuali diminta oleh pengadilan, biasanya seperti itu. Kemudian ada accountability atau tanggung jawab. Ya, jadi ada yang namanya tanggung jawab. Jadi teman-teman melakukan tindakan itu harus penuh tanggung jawab. Ya, kalau tidak bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan, itu bisa mencoreng nama baik perawat. Ya, tanggung jawab itu maksudnya juga melakukan semua tindakan sesuai standar keperawatan. Oleh karena itu diharapkan semua perawat itu harus kompeten. Ya, jadi teman-teman lulus dari Stikes, nanti dari Stikes Payung Negeri, dari sarjana menjadi sarjana keperawatan, lalu menjadi nurse, ya, itu harus kompeten. Ya, jangan sampai teman-teman melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan standar. Ya, lalu yang terakhir ini ada yang kurang satu, ada justice atau adil. Jadi teman-teman ketika sebagai seorang perawat itu harus melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, tidak boleh membeda-bedakan pasien, baik itu dari suku, jenis kelamin, agama, itu harus memandang pasien itu sama. Pasien adalah pasien. Walaupun misalnya kita mendapat pasien dan kita tahu pasien tersebut ternyata adalah pelaku kriminalitas, yang kita membenci pelaku kriminalitas seperti itu, misalnya seperti pembunuh, pemerkosa, tapi ketika dia sebagai seorang pasien, seorang perawat harus memandangnya sebagai orang sama dengan pasien lainnya.
Jadi paham ya, ada autonomi, beneficent, non-maleficent, veracity, fidelity, confidentiality, accountability, dan juga justice. Ini saya kurang satu, ada justice, keadilan. Nah, nanti prinsip etik keperawatan ini harus ditanamkan dalam diri teman-teman mahasiswa masing-masing yang nantinya akan menjadi perawat. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, untuk pengantar dari kode etik keperawatan itu, jadi kita sebagai seorang perawat, ya, perawat itu adalah satu profesi, ya. Jadi kita punya profesi yaitu ada kumpulan komunitasnya, ya. Jadi sebagai sesama perawat kita punya cita-cita dan nilai bersama. Nah, biasanya anggota profesi itu disatukan oleh latar belakang pendidikan yang sama. Kemudian apa sih yang membedakan antara profesi dan pekerjaan? Kalau profesi itu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau seandainya menjadi perawat itu harus lulus S1 dulu keperawatan, lulus nurse keperawatan, atau lulus D3 keperawatan bisa. Dan itu juga sudah lulus uji kompetensi, ya. Sehingga jadi tidak semua orang bisa jadi perawat. Bedanya dengan pekerjaan, misalnya kalau pedagang ya semua orang bisa jadi pedagang. Ya, perawat bisa jadi pedagang, perawat bisa jadi yang pekerjaan lainnya, tapi yang untuk profesi perawat itu tidak semua orang bisa. Harus menyelesaikan pendidikan keperawatan dan ketika dilakukan tes uji kompetensi itu sudah kompeten. Kemudian profesi itu mempunyai tujuan khusus, sehingga karena kita memang yang bisa jadi perawat itu memang adalah lulusan perawat, jadi kita memang memonopoli, maksudnya keahlian tertentu itu memang hanya perawat yang bisa melakukan. Namun itu juga adanya resiko pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh perawat. Sehingga untuk kode etik keperawatan itu harus dibuat oleh profesi keperawatan itu sendiri, anggota profesi keperawatan. Sehingga kita masuk ke kode etik keperawatan yang ada di Indonesia. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kode etik itu adalah rumusan pedoman yang menunjukkan hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, untuk kode etik perawatan di Indonesia itu pertama kali dirumuskan pada tahun 1976, namun sudah beberapa kali perubahan. Kemudian akhirnya kode etik yang berlaku sampai sekarang adalah hasil kesepakatan Munas PPNI tahun 2000, terdiri dari mukadimah dan 5 pokok etik. Jadi kalau 5 pokok etik itu nanti akan saya jabarkan ya. Ini ada 5 pokok etik, nanti akan saya jabarkan. Nah, jadi kita setara dengan dokter, dengan apoteker, karena sama-sama profesi dengan bidan. Itu kita sama-sama tenaga kesehatan profesional yang menghadapi banyak masalah moral atau etik. Kenapa kita menghadapi banyak masalah moral atau etika? Karena karena yang kita hadapi adalah manusia, bukan benda. Berbeda mungkin dengan pekerjaan lainnya atau profesi lainnya yang bukan manusia sebagai tempat berinteraksi. Contohnya misalnya kalau punya teman yang lain yang kerjanya misalnya di bidang IT, itu kerjanya atau di teknik, itu kerjanya dengan mesin, atau dengan pertanian, itu dengan tanah, dengan kebun, tapi kita perawat, tenaga kesehatan, dan kita menghadapi pasien yang seorang manusia yang juga memiliki hak azazi manusia, ya, dan itu harus kita lindungi ketika menjadi seorang perawat, ya. Sehingga karena di tahun 2000 itu ada pedoman kode etik keperawatan. Nah, tahun 2002 itu sudah ada Majelis Kode Etik Keperawatan yang bertanggung jawab menangani masalah-masalah etik, ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah etik di Indonesia yang kalau misalnya baca berita teman-teman kadang sedihnya ya, karena apa? Karena perawat kerjaannya berat dan banyak sebenarnya. Ketika perawat bisa kan banyak jutaan perawat gitu di Indonesia yang melakukan kerjaan sebagai seorang perawat, namun ketika kita berhasil menyembuhkan pasien, ketika berhasil membantu pasien untuk keluar dari rumah sakit, sembuh dari penyakitnya, itu penghargaannya di media tidak seperti kalau seandainya kita melakukan pelanggaran, yang kadang pelanggarannya juga kita juga nggak tahu apakah benar-benar dilakukan atau tidak, tapi media memberikan kesan buruk tentang profesi kita perawat. Nah, itu yang harus ditangani oleh Majelis Etik
keperawatan pusat ya. Jadi misalnya ada teman-teman pernah dengar berita perawat melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada pasien, padahal kita tidak tahu kondisi di lapangan karena ya bisa jadi memang melakukan tindakan keperawatan yang memang mungkin karena pasiennya wanita lalu perawatnya laki-laki yang pasiennya ini menganggap hal tersebut adalah perbuatan yang tidak semestinya, padahal ya bisa jadi itu adalah untuk tujuan asuhan keperawatan ya. Kemudian ada juga yang namanya komite keperawatan rumah sakit. Jadi masing-masing rumah sakit mereka punya komite keperawatan yang mana itu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah etik di lingkungan rumah sakit tersebut. Lalu melakukan pembinaan etika profesi di perawat. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa perawat itu sangat banyak ya. Kalau di satu rumah sakit yang paling banyak tenaga profesinya itu adalah perawat. Jadi kalau dihitung-hitung proporsi perawat dengan tenaga kesehatan lainnya di satu rumah sakit, kita tetap perawat itu mendominasi, ya lebih banyak dari tenaga kesehatan lainnya. Sehingga memang kita tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan oknum-oknum. Jadi paham ya, oknum ini adalah orang yang memang mungkin profesinya perawat, tapi dia melakukan mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik keperawatan. Tapi kita harus paham oknum itu berbeda dengan profesi. Jadi kalau yang satu melakukan kesalahan bukan berarti kita bisa mengeneralisasi atau mengambil kesimpulan bahwa semua perawat seperti itu. Oke, jadi MUNAS atau Musyawarah Nasional PPNI di tahun 2000 tentang kode etik keperawatan itu tentang kode etik keperawatan itu sebenarnya sesuai dengan ICN atau International Council of Nursing ya, yang bertanggung jawab bahwa ada 5 pokok ya, 5 pokok dari kode etik keperawatan itu. Yang pertama perawat dengan klien, perawat dengan praktik, perawat dan masyarakat, perawat dan teman sejawat, dan perawat dan profesi. Jadi ada 5 yang harus kita pahami ketika berlaku sebagai seorang perawat. Mohon maaf, saya matikan dulu sebentar suara. Oke. Ya, jadi kode etik atau pedoman etika keperawatan itu akan mengatur hubungan antara perawat dan klien, antara perawat dan praktik keperawatan, antara perawat dan masyarakat, dan perawat dan teman sejawat, dan perawat dan profesi. Ya, di sini akan saya tunjukkan masing-masing. Oke. Perawat dan klien seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akan berhadapan langsung dengan manusia, dengan masyarakat. Ya, jadi kita sebagai perawat kita harus menghargai harkat dan martabat manusia, lalu keunikan klien, dan kita juga tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan contohnya kebangsaan, suku, sosial ekonomi, warna kulit. Jadi semuanya tidak boleh mempengaruhi hubungan kita dengan klien. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti ini, seperti itu. Misalnya ada pasien yang kita harus pahami yang kadang masih terjadi pembedaan perlakuan yang harusnya kita sebagai perawat bisa tidak mengikuti sistem atau kesalahan seperti itu adalah ketika kita membedakan antara pasien umum dengan pasien misalnya yang menggunakan fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, contohnya BPJS atau contohnya dengan adanya kartu KIS atau dengan dulu itu ada namanya Jamkesda ya, jaminan kesehatan dari daerah ya. Jadi harusnya kita perawat nggak boleh membedakan mana yang bayar sendiri atau mana yang menggunakan bantuan dari pemerintah ya. Itu harusnya pelayanannya harus tetap sama, walaupun tetap akan ada sistem yang membuat mendahulukan misalnya atau membedakan pelayanan, tapi kita sebagai perawat itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena memang tadi prinsip etika keperawatan itu adalah justice atau keadilan. Kemudian perawat dan praktek, ya perawat dan praktek keperawatan maksudnya di sini ya, bahwa kita sebagai perawat harus memelihara dan meningkatkan kompetensi. Jadi walaupun nanti sudah lulus
kuliah, lulus pendidikan, itu nggak ada yang namanya berhenti belajar. Jadi untuk meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan itu bisa belajar terus-menerus, bisa melalui jurnal-jurnal keperawatan, kemudian video-video keperawatan, dan juga seminar dan workshop. Ya, jadi nanti kalau udah sebagai seorang perawat tetap harus meningkatkan pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu itu berkembang. Ya, kita lanjut perawat dan masyarakat. Nah, perawat dan masyarakat, jadi kan kalau tadi perawat dan klien, kalau sekarang perawat dan masyarakat secara umum. Jadi bahwa kita harus mendukung dan melakukan membuat kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kalau kita dengan klien itu sifatnya adalah kita melakukan perawatan atau pengobatan ketika klien pasien sudah sakit atau mencari pertolongan kesehatan. Tapi dengan masyarakat berarti kita akan meningkatkan kesehatan, itu berarti aspeknya promotif atau meningkatkan kesehatan promotif atau preventif. Jadi itu harus dipahami. Jadi kita kepada masyarakat kita bertanggung jawab ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian perawat dan teman sejawat. Teman sejawat ini maksudnya adalah perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi yang sejawat itu adalah perawat dengan perawat, perawat dengan dokter, perawat dengan bidan, atau perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi ketika kita berada di satu sistem yang mengharuskan kita bekerja sama dengan petugas lainnya, kita harus memelihara hubungan yang baik ya antara perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Bukan berarti berhubungan baik itu kita harus membela semua tindakan yang dilakukan oleh teman sejawat. Ketika teman sejawat memang salah, kita harus mengingatkan. Jangan sampai kita cuman membiarkan misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh teman sejawat. Itu adalah tanggung jawab moral kita juga untuk mengingatkan ketika teman sejawat melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kita harus ingat lagi prinsip etik tadi bahwa ada yang namanya non-maleficence, ya, tidak membahayakan pasien. Jadi ketika ada memang teman sejawat yang rasanya akan membahayakan kondisi pasien harus diingatkan. Lalu perawat dan profesi perawat dan kita, profesi keperawatan, ya. Jadi kita harus paham bahwa profesi keperawatan itu tujuannya adalah kita menentukan standar keperawatan itu sendiri, sehingga sebagai seorang perawat dan hubungan kita dengan profesi keperawatan, kita harus ikut serta dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan kita dan pelayanan keperawatan, sehingga kita dapat menerapkannya dalam kegiatan langsung, baik itu pelayanan dan pendidikan keperawatan. Contohnya, Bu, kami kan nanti misalnya kerja di rumah sakit nih, gimana sih untuk pendidikan keperawatan kami melakukan standar pendidikan? Kan kami nggak ngajar di Stikes, nggak ngajar di universitas keperawatan seperti itu. Kuncinya adalah bahwa ketika teman-teman di pelayanan itu tidak menutup kemungkinan akan ada mahasiswa yang praktik. Nah, di sana teman-teman harus ikut serta dalam meningkatkan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan. Ya, itu dia yang untuk materi pertama tentang kode etik keperawatan. Nanti untuk sesi pertanyaan akan saya buka di akhir. Saya selesaikan dulu materi yang kedua, yaitu prinsip legal dalam perawatan. Ya, kalau tadi adalah kode etik. Jadi kalau untuk etika keperawatan biasanya yang akan menyelesaikan masalah itu masih majelis etik keperawatan, ya. Jadi masih teman sejawat sesama profesi. Biasanya itu nggak ada tindakan hukum, ya. Biasanya di hukumnya itu pun kalau melanggar aturan itu akan diberi sanksi biasanya oleh sesama teman perawat, misalnya diberi dipindahkan. Jadi masih secara baik-baik istilahnya. Nah, kita masuk ke prinsip legal, ini masuk ke ranah hukum, ya. Kenapa kita akan masuk ke ranah hukum? Karena hukumnya maksudnya kita berhadapan manusia dengan manusia yang diatur oleh hukum, ya. Sehingga ada prinsip legal dalam keperawatan. Di sini prinsip legal keperawatan ini tidak hanya melindungi pasien ya yang kita rawat, tapi juga melindungi diri kita sendiri sebagai perawat. Karena apa? Contohnya seperti tadi ada kasus yang katanya perawat melakukan tindakan yang tidak pantas kepada pasien. Nah, kalau seandainya kita tidak dilindungi oleh hukum, padahal kita tidak berlaku seperti itu, misalnya perawat tersebut tidak melakukan tindakan yang bertentangan sebenarnya, nah itu juga harusnya bisa melindungi perawat dari kasus-kasus seperti itu, ya. Nah,
untuk aspek legal, jadi legal etik. Jadi legal ini disahkan legal ya. Legal itu adalah lebih diatur oleh undang-undang keperawatan ya. Jadi alhamdulillah kalau di Indonesia kita punya undang-undang keperawatan sendiri ya. Jadi saya ingat makanya perawat harus update informasi karena apa? Karena waktu saya kuliah dulu itu belum ada yang namanya undang-undang keperawatan. Adanya baru rancangan undang-undang ya. Jadi kalau untuk legal itu biasanya diatur oleh undang-undang. Bu, gimana kalau seandainya baru sekarang ada undang-undang? Terus dulu gimana sih legal etik keperawatannya? Aturan hukumnya gimana tentang keperawatan? Nah, itu dianggap bahwa kita sama-sama tenaga kesehatan masuk ke undang-undang kesehatan. Tapi kalau sekarang kita sudah punya undang-undang keperawatan sendiri. Nah, jadi intinya untuk batas legal tindakan keperawatan itu memberikan kerangka untuk menentukan tindakan mana yang sesuai dengan hukum, lalu membedakan tanggung jawab perawat ya. Jadi kalau tanggung jawab kita sebagai perawat dengan profesi lainnya. Kenapa? Karena nanti akan sering terjadi clash ya. Misalnya perawat bilang, oh ini kan bukan tugas saya, ini kan saya tidak punya hak ataupun saya tidak berkewajiban untuk melakukan tindakan ini. Tapi saudara, kita misalnya berbicara ke tenaga kesehatan lainnya. Ini adalah tanggung jawabnya, misalnya dokter, tanggung jawabnya ini bidan ya. Jadi kemudian yang ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Seperti yang teman-teman tahu bahwa sekarang sudah banyak praktek keperawatan mandiri, seperti home care, ya. Nah, jadi ketika perawat memutuskan untuk membuka praktek mandiri, itu akan ada batas-batas yang harus tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh, ya. Kemudian terakhir membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Jadi maksudnya bahwa kita punya standar praktik ya, sehingga kalau kita sudah melakukan semua tindakan sesuai praktik, kalau ada yang masih menuntut kita, kita bisa berlindung pada hukum yang menaungi kita. Jadi hukum itu tidak hanya akan menuntut kita, tapi juga bisa melindungi ketika kita sudah melakukan segala tindakan sesuai dengan praktik. Lalu ada yang namanya akuntabilitas atau tanggung gugat, ya. Tanggung gugat adalah kemampuan perawat untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan hasil-hasilnya, termasuk dalam lingkup peran profesional seseorang. Jadi tanggung gugat ini adalah seperti tadi Bu, itu accountability tadi masuk ke prinsip etik, kok di sini ada juga tanggung gugat akuntabilitas. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, accountability adalah perawat harus profesional, lakukan segala bertanggung jawab dan melakukan sesuai standar. Jadi akuntabilitas ini adalah kemampuan perawat untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai standar, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada yang namanya tanggung gugat dalam hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik maksudnya kita dan pasien. Jadi kalau kontraktual liability, jadi biasanya pasien bisa menggugat kita kalau karena apa? Yang pertama misalnya kontraktual liability, biasanya ini timbul akibat kita sebagai perawat tidak memenuhi kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah sepakati. Jadi contohnya misalnya teman-teman nih baru lulus perawat lalu kerja di rumah sakit, kemudian harusnya nih datang dinas nih sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tapi teman-teman salah jadwal, kemudian atau memang sengaja nih nggak datang sesuai jadwal, itu sudah melakukan pelanggaran ya dari kontrak yang sudah disepakati. Atau contohnya misalnya teman-teman berjanji kalau seandainya sudah masuk di satu rumah sakit itu tidak akan berhenti dulu selama dalam jangka waktu tertentu. Contohnya 2 tahun, tapi belum setahun teman-teman sudah mengundurkan diri. Itu bisa digugat atau dituntut oleh misalnya rumah sakit yang mempekerjakan. Lalu ada vicarious liability, yaitu tanggung gugat yang ditimbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan. Jadi misalnya kesalahannya seperti ini. Misalnya kita sebagai perawat bertanggung jawab nih, oh ya ini harusnya kasih obat misalnya jam 8, tapi kita lupa. Jadi udah selesai jadwal dinas, kita belum memberikan obat kepada pasien. Atau karena kelalaian kita, misalnya contohnya pasien yang berisiko jatuh,
tidak kita pantau secara baik sehingga pasien jatuh dan pasien celaka. Nah, itu bisa kita dituntut. Lalu ada yang namanya liability in tort, yaitu tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Jadi contohnya kita memang melakukan tindakan sengaja yang melawan hukum. Contohnya mencuri obat-obatan, kemudian menyerang pasien, atau ada namanya tindakan yang namanya eutanasia, atau pasien yang sudah mengalami masalah kesehatan serius itu dibiarkan meninggal dengan memberikan obat-obatan tertentu. Nah, kalau di Indonesia itu tidak boleh, masih melanggar hukum, dianggap termasuk tindakan pembunuhan, ya. Tapi di beberapa negara, di beberapa negara itu malahan ada yang sudah mengizinkan yang namanya eutanasia. Jadi untuk tanggung jawab atau aspek legal dalam keperawatan kita mengacu pada tempat di mana kita melakukan praktik keperawatan. Kalau kita praktik di Indonesia, kita harus paham apa sih hukum-hukum keperawatan di Indonesia. Karena akan berbeda hukum keperawatan di Indonesia dengan misalnya di luar negeri. Kita lanjut ke profesi keperawatan, ya. Jadi perkembangan pendidikan, jadi perawat itu dianggap profesi itu baru dari tahun 1983. Tanya pause. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi harus paham bahwa sebelum tahun 1983 kita perawat itu sudah ada di Indonesia, tapi belum dianggap satu profesi, ya, masih dianggap pekerjaan biasa yang semua orang bisa jadi perawat kayak gitu, lulus SMA lalu ikut training beberapa waktu itu bisa jadi perawat seperti itu. Tapi kemudian itu akhirnya di 83 udah kita dianggap profesi, dan untuk S1 perawat itu baru dibuka itu, jadi umur ilmu keperawatan di Indonesia itu masih terbilang muda karena baru di 1985 itu baru dibuka S1 keperawatan itu di PSIK FKUI, dan S2-nya itu baru ada di UI di tahun 99. 2003 baru ada spesialisasi keperawatan. Jadi ada yang namanya mahasiswa tahu misalnya kalau lihat gelar dosen ada SPKMB keperawatan maternitas, ada SPKMB spesialis keperawatan medikal bedah, lalu ada SP maternitas, spesialis anak, spesialis jiwa, lalu ada spesialis komunitas. Jadi baru ada 5 spesialisasi kita di keperawatan. Lalu di 2008 baru ada program doktoral keperawatan atau S3. Nah, untuk regulasi, kita baru ada regulasinya itu untuk undang-undang keperawatan sendiri itu baru ada di 2014, ya. Baru disahkan itu adalah 2014, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan. Sebelumnya kita masih mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, ya. Di tahun 2000 itu ada keputusan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktek perawat, lalu ada lagi revisinya di 2001, di 2010 itu tentang terkait praktik perawat dan registrasi tenaga kesehatan. Nah, ini dia tata hukum kesehatan di Indonesia yang saya jelaskan tadi. Nah, praktik keperawatan sebelum ada Undang-Undang Nomor 38, teman-teman lihat di sini, ini memang khusus keperawatan, tapi sebelum itu ada, dan sampai sekarang pun kita tetap masih memakai juga, mengacu yang paling utama itu adalah pastinya Undang-Undang Dasar 1945, ya. Lalu kalau yang tentang kesehatannya itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992. Lalu kita juga tetap mengacu tentang praktik dokter dan dokter gigi. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi praktik perawatan. Jadi ini adalah tata hukum kesehatan di Indonesia yang terkait dengan praktik keperawatan. Ya, ini tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Jadi yang terkait dengan keperawatan, ya. Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai ahli dan kewenangan untuk itu. Jadi kita perawat melakukan tindakan keperawatan hanya bisa dilakukan oleh perawat. Begitu juga dengan dokter, ya. Lalu untuk pasal 53, tenaga kesehatan berhak memperoleh lindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Jadi kita dilindungi oleh hukum. Kemudian ayat 2-nya ini untuk melindungi pasien. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Oke.
Jadi yang untuk Permenkes di 2001 sebenarnya kan ada di 2000, tapi akhirnya direvisi di tahun 2001 ini tentang praktek keperawatan. Jadi nanti kalau sudah lulus perawat, udah jadi perawat, ada yang namanya teman-teman akan mengurus SIP, surat izin praktek, lalu ada SIK, lalu ada SIPP, ya kita akan bahas nanti. Nah kalau SIP itu adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi SIP itu didapat untuk bekerja sebagai perawat. SIK adalah SIK ini untuk melakukan praktek di sarana pelayanan kesehatan, ya. Jadi biasanya untuk kerja di rumah sakit ada SIP dan ada SIK ataupun di puskesmas seperti itu. Sedangkan kalau SIPP ini adalah bukti tertulis bahwa perawat menjalankan praktik perawat keorangan. Jadi kalau seandainya mau buka praktek mandiri itu harus ada SIPP. Tapi kalau kita misalnya kerjanya praktek di home care, tapi bukan kita yang punya home care, cuma bekerja di sana, sama kita kerja dengan di rumah sakit, itu perlu SIP dan SIK saja. Untuk SIPP ini adalah kalau seandainya kita buka home care-nya mandiri, bukan kerja ke perawat lainnya. Nah, ini Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan bahwa harus ada yang namanya uji kompetensi, makanya mahasiswa sering dengar, oh ya, kakak-kakak tingkatnya UKOM. Karena apa? Karena ketika sudah lulus sarjana keperawatan dilanjutkan dengan nurse, ya, jadi UKOM bisa dilakukan kalau sudah mengikuti profesi nurse, ya. Kemudian setelah lulus UKOM baru bisa dapat STR, ya, surat tanda registrasi, ya. Jadi kalau belum ada STR biasanya nggak akan boleh dikerja sebagai seorang perawat. Nah, untuk praktek mandiri, SIP dan SIPP harus ada, lalu ada ruangan perawatan, ada alat perawatan, lalu yang boleh dilakukan adalah oleh seorang perawat itu terkait dengan pemuduhan oksigen, nutrisi, integritas jaringan, contohnya perawatan luka, kemudian ada pemberian cairan dan elektrolit, eliminasi, kebersihan diri, istirahat tidur. Jadi ini yang boleh dilakukan oleh perawat. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, ya, nomor HK 00065131. Jadi hanya 23 tindakan ini yang boleh dilakukan oleh perawat kalau melakukan home care. Yang pertama cek tanda-tanda vital, yang kedua pasang NGT, yang ketiga memasang selang susu besar, memasang kateter, penggantian tube pernafasan, merawat luka, suction, memasang peralatan oksigen, melakukan penyuntikan obat. Jadi melakukan penyuntikan ya sesuai order dari dokter. Jadi kita nggak boleh meresepkan, kita cuma boleh melakukan penyuntikan sesuai dengan arahan atau order dari dokter. Lalu boleh pasang infus, pengambilan preparat, contohnya pengambilan darah, pemberian huknah, kebersihan diri, latihan, ini contohnya olahraga dalam rangka rehabilitasi medis, kita boleh membantu transportasi klien, melakukan pendidikan kesehatan dan juga boleh konseling, lalu kita juga boleh melakukan konsultasi via telepon dengan klien, kemudian kita juga bisa memfasilitasi pasien untuk ke dokter rujukan, menyiapkan makanan, membersihkan tempat tidur pasien, fasilitas kegiatan sosial, dan perbaikan sarana klien. Jadi hanya 23 tindakan ini yang boleh dilakukan secara mandiri oleh perawat. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kalau untuk pelayanan tindakan medis, contohnya tadi pemberian obat-obatan itu harus sesuai dengan instruksi dari dokter atau permintaan tertulis. Nah, jadi ketika kita melakukan asuhan keperawatan, perawat itu wajib menghormati hak pasien, merujuk pasien. Jadi kalau seandainya ada kasus yang memang tidak dapat ditangani, kita wajib untuk merujuk, lalu menyimpan rahasia, kemudian memberikan informasi pada klien, meminta persetujuan ini yang saya jelaskan dengan autonomi tadi, lalu melakukan catatan keperawatan dengan baik. Tapi dalam keadaan darurat, ya ini paham ya, dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa, perawat boleh melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Misalnya kita berada, teman-teman buka praktik di daerah terpencil.
Jadi ketika memang tidak ada misalnya dokter di sana, itu kita bisa melakukan tindakan yang di luar kewenangan kita. Contohnya ada tindakan misalnya kalau yang darurat itu adalah pasien mengalami yang namanya tension pneumotoraks, jadi masuknya udara ke bagian pelindung pelapis paru-paru, dan itu hanya bisa dan itu sangat emergensi. Kalau tidak diatasi segera, pasien bisa paru-paru bisa kolaps dan pasien meninggal. Dan itu tindakannya itu adalah dengan melakukan penusukan di dada pasien untuk mengeluarkan udara dari lapisan paru-paru itu tadi. Ya, itu sebenarnya di luar wewenang kita. Tapi kalau memang tidak ada orang lain yang ada di sana dan kita memang bisa melakukan, ya boleh dilakukan karena itu namanya keadaan darurat. Lalu kalau intinya juga selanjutnya adalah kalau mau buka praktik mandiri harus ada SIPP. Oke, ini udah saya jelaskan tadi. Jadi ini untuk undang-undang keperawatan itu menata sistem keperawatan di Indonesia harusnya, tapi kita masih berbenah kenapa walaupun sudah berlalu cukup lama dari tahun 2014 itu sekarang udah 2020, jadi sudah 6 tahun ya, tapi 6 tahun itu masih tergolong baru, jadi kita masih harus menata sistem keperawatan di Indonesia. Sebagai tenaga profesi perawat, kita butuh pengakuan dari publik, dari khalayak ramai. Kenapa? Karena selama ini kita dianggap bukanlah profesi, hanyalah pekerjaan. Dan kita harus mengubah citra itu. Dan dulu kita dianggap hanya tugasnya bantu-bantuin tenaga profesi lainnya, tapi seharusnya kita juga bisa menunjukkan bahwa ada tindakan mandiri yang bisa kita lakukan, dan kita adalah profesi yang sejajar dan setara dengan profesi lainnya. Lalu sistem keperawatan juga akan membentuk praktik atau asuhan keperawatan di Indonesia. Lalu ada namanya menjaga kompetensi perawat di Indonesia dan kualifikasi. Jadi oleh karena itu ada yang namanya ujian kompetensi, lalu ada standarisasi. Jadi standarisasi adalah maksudnya perawat yang bekerja dimanapun di Indonesia harus sesuai standar. Jadi walaupun dia di daerah terpencil atau di kota besar, itu standarnya harusnya tetap sama. Oke, ini untuk tugas mahasiswa. Silahkan dibaca regulasi praktik keperawatan berdasarkan Kemenkes yang 2001, lalu bandingkan dengan Undang-Undang Keperawatan. Ya, jadi ini adalah tugas mahasiswa, karena setelah ini jadwalnya masih panjang sampai sore, jadi silahkan di-download regulasi Kemenkes tahun 2001, serta Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Silahkan dibaca dan dipahami. Ya, kemudian kita masuk ada yang namanya malpraktik. Jadi ini harus hati-hati. Kenapa teman-teman diminta untuk membaca regulasi ini dan juga undang-undang? Karena untuk menghindari kesalahan atau yang kita kenal dengan istilah malpraktik. Ya. Oke. Jadi malpraktik itu adalah kelalaian. Jadi kita sebagai perawat lalai untuk menggunakan keterampilan kita sesuai dengan standar. Ya. Ada yang namanya kriminal malpraktis, ada civil malpraktis, ada administratif malpraktis. Ini silakan dipahami apa sih yang kriminal. Yang kriminal berarti memang sengaja, lalu ada civil dan ada administratif. Contoh tindakan malpraktik ada kesalahan diagnosa, kemudian ada penyuapan, penyalahgunaan obat, ada banyak sekali. Ya, jadi ini harus dihindari agar tidak dituntut oleh masyarakat ataupun oleh pasien dan keluarganya. Nah, harus dipahami bahwa kita di Indonesia masih tidak mengizinkan eutanasia ataupun aborsi tanpa indikasi medis. Walaupun di beberapa negara eutanasia udah boleh, aborsi juga sudah boleh. Jadi, kita di Indonesia harus tetap menggunakan aspek hukum di Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kemudian saya akan buka sesi